Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Wadidaw, mantap nakama semua. One Piece chapter 1063 sudah keluar untuk para nakama semua dimanapun kalian berada. Oke nakama, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar membahas bersama-sama. Cerita ini nakama semua, kita mulai dari cerita cover story Germa Double Six di Whole Cake Island. Nah, nakama semua dimanapun kalian berada, di cover story kali ini kita bisa melihat dan menyaksikan lebih dalam mengenai Pulau Kakao atau yang disebut dengan Pulau Coklat yang telah membeku sebelumnya. Di sini nakama semua dimanapun kalian berada, terlihat kalau kita lihat visualnya, salah satu komandan manis mantan Yonko Big Mom yaitu Charlotte Cracker yang di sini kita lihat telah membeku dan menjadi es. Lalu di sampingnya ada Carlotti Brully yang menangis sambil terbayangkan adiknya, yaitu Carlotti Pudding yang tampaknya kalau kita lihat telah dibawa pergi atau diculik. Nah, nakama semua dimanapun kalian berada, untuk pelaku penculikan tersangkanya nih nakama, secara pribadi gue duga itu adalah mantan Admiral Angkatan Laut Aokiji alias Kuzan, dimana alasannya karena pulau tersebut membeku. Siapa lagi sih yang bisa melakukan istilah dia? Karena di sini nakama, Aokiji memiliki kekuatan buah iblis berbentuk Ice Edge atau jurusnya namanya Ice Edge. Gila juga sih nakama, sekelas Yonko pun ini telah dibuat tidak berdaya. Seperti yang Aokiji lakukan pada Komandan Shirohige Daimon-Josu ketika peristiwa perang besar Marineford pada cerita sebelum cerita time skip. Dan ini nakama semua dimanapun kalian berada, hal ini berkaitan dengan hilangnya Charlotte Pudding serta perburuan harta karun One Piece oleh kelompok bajak laut Kurohige atau jenggot hitam alias Marshall Ditich. Dan ini juga nakama semua menambah alasan kuat atau teori kuat jika Kuzan telah dikirim ke Whole Cake Island dengan tujuan tugas dari Kurohige tersebut. Nah, bagaimana menurut nakama semua dimanapun Anda berada? Mungkin kita bisa tunggu di cover chapter story minggu depan. Oke, nakama, cerita panel ini masuk ke cerita. Melanjutkan ke cerita chapter sebelumnya. Luffy, Chopper, dan Bonnie. Di sini kita lihat mereka kekenyangan dan menjadi gemuk. Karena hal tersebut banyak makanan yang mereka suka yang diciptakan alat canggih mirip Dr. Vegapunk. Dan ini nakama, benar-benar trio konyol yang tidak terbendung di Pulau Egghead Vegapunk ini. Ada-ada saja tingkah kelakuan mereka ya nakama. Lalu nakama semua dimanapun Anda berada, di situ juga Jinbe terlihat ada di sana juga. Dan sedang berbicara dengan robot Atlas, salah satu robot ciptaan Vegapunk. Yang ternyata nih, nakama semua, telah dikonfirmasi Oda Sensei dengan nomor 05 atas revisi dari Oda Sensei. Sebelumnya dibuat nomor 06. Dan ini nakama telah membuat banyak ya kerancuan, dan dia juga memperkenalkan diri dengan nama Atlas. Namun di tulisan bajunya yaitu bertuliskan Pang 06. Padahal ya nakama semua, hal tersebut dalam penjelasan si Pinol, Atlas merupakan Vegapunk dengan seri 05. Selain itu, nakama semua dimanapun kalian berada, hal yang dikonfirmasi oleh Oda Sensei adalah robot Seraphine Kuma. Yang sebelumnya nakama, warna rambut berwarna hitam, namun kini menjadi warna putih. Dan cerita ini berlanjut. Di sini nakama, telah terjadi perbincangan antara Jinbe dan Atlas Pang 05. Di sana nakama semua, kita bisa melihat dan menyaksikan ada sebuah robot anjing yang sedang memakan sampah dari trio konyol. Kalau kita lihat nih nakama semua, nampaknya si anjing tersebut ya nakama semua bertugas sebagai pembersih sampah untuk membersihkan sisa-sisanya yang telah dimakan oleh Luffy.
Emang hebat deh ciptaan-ciptaan Dr. Vegapunk dan pulau-pulaunya. Top. Kemudian setelah itu, Vegapunk Atlas, yaitu Punk 05, pergi meninggalkan Luffy, Jinbe, dan Chopper. Di sini nakama semua, Luffy dan Atlas saling melambaikan tangan selamat tinggal. Dan kita bisa menyaksikan tubuh Luffy telah kembali langsing setelah sebelumnya menjadi gembul obesitas. Kemudian setelah itu, petualangan Luffy, Jinbe, Bonnie, dan Chopper berlanjut. Di sana nakama, mereka sedang memperhatikan ya orang-orang yang melintas. Mau tahu melintas apa? Melintas dengan pakaian ala-ala keren, canggih, unik dalam pulau Egghead tersebut. Atau yang disebut dengan pakaian masa depan. Dan setelahnya nakama semua, akhirnya Luffy telah mendapatkan pakaian terlihat gaya futuristik ala ciptaan Oda Sensei dengan bawahan sepatu unik dan bajunya seperti daster. Di baju tersebut bertuliskan SSG. Sana lengkap dengan pelindung telinga dengan antena. Dan juga dilengkapi dengan sarung tangannya. Cukup unik bukan nakama semua dengan baju Luffy kali ini? Oke, lanjut ya nakama. Di sini juga Luffy menunjukkan tempat di mana dia mendapatkan baju tersebut. Dan di tempat itu nakama, ada sebuah tulisan yang bertuliskan fashion. Dan setelah itu, disusul oleh Jewelry Bonnie muncul dengan setelan ala-ala Astro Boy nakama. Di situ terdapat tulisan VP di dadanya, seperti singkatan dari Vegapunk. Lalu ada Chopper dengan pakaian setelan futuristik juga. Sementara nakama, Jinbe juga menggunakan baju ala Hawaii atau pantai. Tapi semuanya dengan penutup telinga dan dengan antena. Cerita panel One Piece ini berlanjut. Si kapten kita, Bakasencho Luffy, sedang memantau situasi dari atas sebuah bangunan sambil menikmati sepotong pizza. Di sini nakama, kita lihat Luffy merasakan ada suatu ancaman. Dan tiba-tiba ya nakama semua, kita dikejutkan dan melihat sesosok polisi dari pulau Egghead tersebut dengan tubuh pacifista cyborg Bartholomew Kuma. Yaitu sosok pacifista polisi pulau tersebut menemukan keberadaan ketiga-tiganya. Seperti yang robot ini lakukan pada Luffy dan SHP-nya di peristiwa pulau Shabondi Island. Yaitu cerita sebelum di masa time skip. Cerita berlanjut nakama. Robot pacifista ini nakama ternyata menggunakan senjata tiruan dari kekuatan Devil Fruit Laser mirip Kizaru. Tiba-tiba senjata tersebut nakama keluar dari mulutnya. Sehingga hal tersebut menyerang Luffy dan kawan-kawan. Kemudian ledakan besar terjadi. Namun serangan tersebut membuat mereka masih dapat selamat. Lalu nakama, Luffy dan Jinbe sudah bersiap dengan gerakan kuda-kuda, masing-masing sambil menghindari efek ledakan. Sementara Jewelry Bonnie terkejut melihat sosok yang menyerang mereka. Karena sosok pacifista polis tersebut adalah sosok dengan perwujudan ayahnya, yaitu Bartholomew Kuma. Di sini nakama, kapten tercinta kita Monkey D. Luffy dan pacifista tersebut mencoba saling menyerang dengan kekuatan masing-masing, yaitu satu dengan laser telapak tangannya dan satunya lagi dengan tinju raksasanya ala Luffy. Namun nakama semua dimanapun kalian berada, sebelum saling berbenturan atau Luffy berhasil menyerang pacifista polisi tersebut, di sana nakama semua, Jewelry Bonnie melancarkan tendangan telak kepada Kapten Bakasencho kita dan membuat keduanya sama-sama terjatuh dan terhempas. Lalu tiba-tiba nakama semua dimanapun kalian berada, di situ sinar laser pacifista polisi tiba-tiba meledak. Namun keduanya masih selamat dan saat
pacifista polisi tersebut mencoba mengeluarkan laser dan mengarahkannya pada Jewelry Bonnie. Di sana dengan ekspresi Bonnie yang sedih dan shock, Bonnie hanya bisa menangis dan menatap ayahnya yang berlinang air mata dan dia hanya terdiam, bersimpuh tak melakukan apapun. Kemudian nakama, Luffy, Chopper, dan Jinbe memintanya pergi untuk menghindar sambil berteriak. Namun kembali, Bonnie hanya terdiam dengan teriakan dan inangan air mata. Siapa sih yang nggak mau kehilangan ayahnya yang begitu sayang sama dia, hingga ayahnya ini diubah menjadi cyborg dan dicuci otaknya oleh para pemerintah dunia hanya untuk dijadikan senjata. Benar-benar tragis untuk keluarga Bonnie ini nakama. Dan dia terbayang sosok ayahnya. Saat Bonnie masih kecil, dia telah digendong oleh ayahnya Kuma. Kemudian nakama, sinar laser dari pacifista polisi Kuma bergerak cepat menuju Jewelry Bonnie. Dan di saat yang bersamaan ya, nakama semua dimanapun kalian berada, Kapten Luffy, Kapten Baka Sencho kita bergerak berlari ke arah Jewelry Bonnie dalam upaya untuk menyelamatkannya. Lalu setelah itu telah terjadi ledakan. Namun nakama semua, nampaknya itu situasi di tempat yang berbeda. Karena tampilan pulau tersebut terlihat berbeda dengan pulau masa depan Dr. Vegapunk atau Pulau Egghead. Kira-kira pulau tersebut pulau apa ya selain Pulau Egghead? Masih ada pulau kayaknya nih. Gue penasaran. Sedikit gue membahas mengenai Bonnie. Tentunya pasti dia selamat. Apalagi kapten tercinta kita sudah bergerak ke arahnya pada saat laser robot pacifista polisi ditembakkan. Dengan kecepatannya dan dengan kekuatannya saat ini. Tentu untuk nakama semua dan bagi gue, kapten tercinta kita Luffy pasti akan menyelamatkan Jewelry Bonnie. Tapi nakama, kalaupun hal tersebut terkena, dengan predikat salah satu supernova bajak laut generasi terburuk, Jewelry Bonnie tentu tidak semudah itu akan mati oleh serangan laser sebuah pacifista. Kemudian nakama semua dimanapun kalian berada, cerita panel ini berpindah dan berlanjut ke sebuah tempat di lautan dunia One Piece. Di sana nakama semua, kita bisa melihat dan menyaksikan terjadinya ledakan dan menciptakan sebuah ciptaan air yang sangat besar. Dan di dekatnya ada sebuah rakit, mungkin yang tidak asing bagi nakama kalian semua, termasuk gue sendiri. Dan hal itu yang membuat kita kaget adalah ternyata itu merupakan kapal bajak laut kelompok Kurohige Jenggot Hitam alias Marshall D. Teach. Kemudian nakama semua dimanapun kalian berada, kita bisa melihat dan menyaksikan sebuah kapal selam polar milik bajak laut hati, yaitu Trafalgar di laut. Kemudian di kejadian ini, bajak laut Kurohige sedang menyergap Trafalgar di laut bersama para krunya. Di tengah laut, Kurohige juga di tengah lautan bersama anak buahnya, yaitu Jesus Burgess, Van Auger, Dokyu, dan sang kuda Stronger. Yang ternyata nih, nakama semua, yang membuat kita kaget adalah mereka semuanya telah memiliki kekuatan buah iblis. Yang pertama para nakama, Doki memiliki kekuatan buah iblis bernama Siku no Mi, yang kekuatannya nakama semua dapat membuat infeksi orang dengan sebuah penyakit. Fakta dari kata Siku. Siku adalah kata yang diucapkan dalam bahasa Jepang untuk sakit. Nah, di sini nakama, Dokyu menggunakan kekuatannya untuk mengubah Lau menjadi wanita sah. Tapi hal tersebut, Lau menggunakan hakinya untuk mematahkan penyakit milik Dokyu. Di sini nakama semua, Lau mengatakan bahwa haki yang kuat dapat mematahkan atau membatalkan kekuatan buah iblis. Dan dia juga mengatakan bahwa dia banyak belajar dari pertempurannya sebelumnya melawan Yonko bajak laut Kaido maupun bajak laut Big Mom. Di sana kita juga bisa melihat dan menyaksikan anak buah Lau yang bernama Penguin ternyata juga telah berubah menjadi
wanita karena kekuatan buah iblis Dokyu. Nah, di sini nakama semua, ternyata Dokyu juga memiliki atau memakai kekuatan penyakit kejiwaan yang bernama gender dystopia, yaitu penyakit di mana penderita tidak nyaman dengan gendernya sendiri. Jadi nakama semua yang digunakan adalah penyakit kejiwaan ya nakama, dan yang diserang adalah seorang dokter kematian. Benar-benar pertarungan yang mantul untuk kita lihat nakama semua. Cerita berlanjut. Travagar di Waterloo bersama krunya sedang berusaha melarikan diri di pulau terdekat. Namun nakama, tiba-tiba tanpa mereka sadari, si penembak jitu atau si member anggota Kurohige yang bernama Van Auger menggunakan kekuatan buah iblis teleportasi ke arah Barges. Terlebih dahulu ke tempat tersebut. Van Auger sendiri menggunakan kekuatan buah iblis bernama Waku Waku Nomi, yaitu kekuatan buah iblis yang bisa memindahkan orang atau teleportasi. Dan wafu sendiri merupakan kata yang diucapkan orang Jepang untuk waru atau waktu. Lalu dengan kekuatan tersebut, hal tersebut membuat Jesus Barges selaku anggota Kurohige secepat kilat tiba di hadapan Kapten Travagar Dilau dan krunya. Kemudian Barges mengangkat seluruh gunung dan melemparkannya ke arah mereka. Dan Jesus Barges dijelaskan memiliki kemampuan buah iblis yang bernama Riki Riki Nomi yang membuatnya memiliki kekuatan yang tidak normal. Kalau menurut kalian nih atau menurut para nakama, apa ya kira-kira buah iblis milik Barges ini? Dan akhirnya ia telah menjadi Devil Fruit user ini ya nakama semua. Oke, lanjut nakama. Oke, cerita ini masih berlanjut. Bongkahan gunung yang mengarah ke Lao dan krunya dipindahkan dengan kemampuan teleportasi milik Van Auger, kekuatan Van Auger dan buah iblisnya. Kemudian nakama semua, di sini telah dikonfirmasikan sang kuda stronger milik Dr. Q adalah pengguna kemampuan kekuatan buah iblis bernama Uma Uma Nomi, yaitu sejenis mythical zone model Pegasus. Dan kemudian Dokyu tiba di pulau mengendarai Stronger. Dan bajak laut Yonko Kurohige posisinya berada di atas keduanya. Kemudian nakama semua, Kurohige tiba-tiba muncul di hadapan Travagar Dilau dan dia bertanya-tanya, siapa dari 3 kapten yang telah meninggalkan negeri Wano Kuni yang akan berpapasan yang terlebih dahulu? Lalu nakama, di halaman terakhir nakama semua dimanapun kalian berada, Kurohige dan Travagar Dilau atau keduanya telah siap untuk bertarung. Sambil bertarung, Kurohige berkata, Kaido pasti memiliki salah satunya. Jadi, aku akan mengambil semua Rod Ponel Gift-mu, Travagar Dilau. Lalu, masih di sesi pertarungan Lau menjawab, baiklah, pemenang mengambil semua. Kau boleh ambil. Wah, ini pertarungan pasti benar-benar gokil dahsyat nakama. Solo melawan squad para pasukan squad Kurohige. Mungkin kalian nakama abaikan kru dari Travagar Dilau yang ampun deh kak, benar-benar beban semua mereka. Bantuin apa coba nakama? Semoga mereka akan mengejutkan kita semua di cerita chapter selanjutnya. Dan turut serta membantu kapten mereka yang menghadapi Kapten Titans Bajak Laut Blackbird atau Marshal Detach yang berada di lokasi pertarungan antara Lau melawan Kurohige. Dan faktanya nakama semua, ini hampir semuanya adalah member lama dari kelompok Bajak Laut Kurohige. Yang menarik nakama semuanya untuk kita menunggu, bagaimanakah Travagar Dilau akan berhadapan dengan Yonko Kurohige? Jujur nakama semua, gue sendiri tidak sabar untuk
menunggu di chapter minggu depan. Semoga cerita ini masih berlanjut atau tidak dialihkan ke cerita yang lain. Dan cerita chapter 1063 selesai untuk gue dan para nakama semua. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian dari gue. Konnichiwa Nasan and Sayonara Nasan. Nades.